Gua nggak expect ke situ sih, mul kayak ada gurita. Kenapa kita malah ngomongin gurita? Ya jadi pas lo angkat apa? Ada kresek warna hitam. Dalamnya gurita. Ini mungkin di skip dulu nanti. Tapi orang-orangnya nggak kuntet kan? Enggak, hitam sih lebih ke hitam. Nggak ada ini jadi masukin dulu. Kalau ke sana ada kecil pas datang orangnya kuntet. ini tadi tuh kita mau ngebahas keresahan tentang sampah loh. Ini penting loh, gila loh. Kita mau ketawa-ketawa, gurita, orang pentet. Seruput dulu. Biar Oke, siap. Ini kopi apa nih? Kopi biasa Pak itu. Bismillah. Bismillah fi awalihi wari. Itu kalau udah ini terlambat. Ya kan saya sudah terlambat. Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di konten RMRK Resahmu. Resahku. Sekarang lagi hujan dulu. Iya, lagi hujan kebetulan dari sore ya mul. Iya, dari sore. Dan gue tuh sebenarnya ngeri satu di sini tuh. Banjir. Iya. Ketebak lagi. Dan gini, sebenarnya ada satu hal penyebab banjir yang berkaitan dengan hal yang akan kita bahas kali ini. Iya. Gue gak kepikiran loh. Bego. Iya. Jadi kan salah satu penyebab banjir Di Jakarta lebih tepatnya. Di Jakarta dan dimanapun. Iya. Salah satu faktor. Iya, dimanapun ya. Iya. Banjir kan bukan cuma di Jakarta. Iya. Iya kan. Karena dia meluap, air meluap. Iya, meluap. Dan saluran-saluran yang tersumbat oleh sampah ya. Stres. Bukan stres. Bukan. Kalau ya mungkin bisa jadi stres kalau udah banjir. Kalau kita yang bawa. Ya udah. Sekarang kita bakalan ngomongin keresahan masyarakat nih. Iya. Keresahan masyarakat tentang ini sebenarnya pembahasan yang ya bisa dibilang Edukasi nggak sih? Ya bisa lebih ke etika aja, etika dalam bermasyarakat. Ya kan? Iya. Ya, jadi kita mau bahas apa dulu? Jadi kita mau membahas tentang sampah yang berserakan di mana-mana nih, entah itu di jalan, entah itu di rumah, di keluarga. Dan ini gini, sampah tuh identik dengan manusia sebenarnya Pak. Pasti, soalnya sampah itu ada karena manusia. Iya. Bahkan kalau misalkan kita ke jalur pendakian, walaupun saya nggak pernah ngedaki, bukti kalau jalur itu pernah dilewati manusia itu bukan ada jalur. Ada puntung rokok. Ada coki-coki. Gue lebih sering sih selama gue daki nemunya ini sih mal. Kayak puntung, terus coki-coki, madu rasa itu bagi orang-orang teman-teman yang bisa ini ngebooster tenaga. Ya, doping. Ya, doping tapi buang sampahnya jangan sembarangan. Ya. Terus kalau kain pernah ketemu kain. Bungkus kain sutra. Belum. Kain sutra. Ini kain loh, nama kain. Oh. Belum ya. Berarti lu nggak pernah ngeliat kain-kain seperti itu ya? Belum. Iya. Karena kain itu kan ini kenapa jadi langsung timbul poin mal. Ya, jadi sebenarnya yang bakalan kita omongin ini lebih ke etika bermasyarakat ya. Karena kan kita nggak pungkiri kalau kita tuh hidup gak cuma sendiri di bumi ini. Iya, banyak yang lain ya. Iya. Bahkan kalau misalkan diluaskan lagi bukan cuma manusia sebenarnya yang tinggal di. Ada jin. Jangan langsung ke jin. Oh. Jin buang sampah nggak ya? Buang lah. Iya, sampahnya nggak kelihatan Pak. Jangan-jangan dia belanja di Alfamart. Mungkin ada Alfamart jin. Mungkin. Iya, mbak-mbaknya bertanduk. Bisa jadi karena jin itu beda-beda Pak. Ada yang kenapa jadi bahas jin? Ya Anda memancing. Ya maksudnya kalau misalkan sekarang kita bahas nih kayak etika bermasyarakat sih. Tapi start dulu mal. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, bisa dipertimbangkan ya mul ya. Ya
jangan dipertimbangkan, pencet aja langsung. Oh, langsung pencet aja. Iya. Karena di sini adalah apa ya? Udah nggak usah dibuat-buat. Ya pokoknya bagi kalian yang belum like, comment, dan subscribe, Ya, segeralah. Ya segera biar kita Semangat juga semangat ya. juga nih. Ya, jadi kalau misalkan dibilang fenomena orang membuang sampah sembarangan ini dulu. Iya ya. Ini kayak hal-hal yang ya bisa dibilang etika bermasyarakat lah. Ya kan? Kita tahu kalau misalkan manusia ini kan makhluk yang tidak bisa tinggal sendiri. Ya kan? Berarti manusia ini dia itu adalah makhluk sosial yang ketika kita bersosial itu juga ada etika-etikanya. Termasuk salah satu etika yang paling fatal itu melakukan hal yang tidak mengganggu sesama. Iya, sesama makhluk hidup ya. Iya, entah itu dengan manusia ataupun dengan hewan, makhluk lainnya. Iya. Karena kan di bumi ini kan bukan cuma manusia ya. Iya. Ada hewan. Ada yang tadi kita bilang jin. Tapi kita nggak kesana ya. Ada tumbuhan. Ya. Dan kalau misalkan masuk ke pembahasan kita ini, ya kayak membuang sampah sembarangan, ya mungkin bisa dibilang ya ini udah jadi ciri khas lah ya. Iya. Iya nggak sih. Kadang kita pun yang membawakan ini kadang suka lupa juga. Maksudnya. Iya nggak sih. Ya kita nggak boleh pungkiri itu. Ya, jangan dipungkiri. Iya. Ya jadi kadang kita pun suka lupa, ya kan. Jadi kan fungsinya manusia itu sebagai makhluk sosial itu bisa jadi kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya kan. Di sini kita mengingatkan. Di sini kita juga termasuk mengingatkan. Iya, bisa dibilang termasuk kepada teman-teman yang menonton video ini atau mengingatkan diri sendiri gitu loh. Untuk tidak melakukannya. Untuk tidak melakukan buang sampah sembarangan. Iya. Karena kalau misalkan kita bicara jangka panjang ya, itu sangat ini loh, impact-nya itu besar. Fatal ya. Iya, karena kalau misalkan sesuai research kayak sampah non organik, ini kita ngomongin sampah non organik kayak plastik dan sebagainya. Plastik itu bisa dilebur oleh tanah tuh butuh waktu yang panjang banget. Bahkan apalagi styrofoam tuh ya. Iya, bahkan tahunan itu belum tentu sampah itu bisa dilebur oleh tanah. Kadang cuma kayak berubah warna aja. Iya, jadi kotor. Dicuci ketahuan lagi itu brand apa gitu. Iya. Iya kan, impact-nya sangat besar, entah itu untuk manusia sendiri ataupun untuk lingkungan gitu ya. Jadi dan kita kan gini, kalau misalkan kita hidup pun kalau lingkungan hidup kita bersih kan enak juga ya. Enak juga, maksudnya enak, kita juga jadi nyaman. Terus habis itu juga kita ngerasa kayak wah ini tempat tinggal kita nih. Iya, kan sudah ada gunung yang dikhususkan untuk buang sampah ya malah. Gunung Bantar Gebang. Oh iya. Iya. Pendaki banyak di sana. Banyak. Pemulung sih. Carrier-nya karung goni. Carrier-nya ini. Karung goni. Terus habis itu apa sih tongkatnya apa namanya? Ini sabit. udah. Ya gitu maksudnya. Ya itu kan ini tempat pembuangan sampah. Ini apa yang ini. Nah, jadi kita dalam bermasyarakat juga harus memperhatikan etika-etika bermasyarakat gitu. Dan salah satunya itu tidak mengganggu satu sama lain. Iya. Ya, mengganggu satu sama lain sebenarnya banyak ininya juga. Banyak akarnya juga. Dari mulai knalpot brong. Aduh, itu lagi nih kan kita. Ya, dari mulai knalpot, terus habis itu juga kebisingan. Iya. Soalnya polusi itu kan bukan cuma polusi udara ya Pak, bisa polusi suara. Bisa. Iya kan bisa. Ya, kadang kalau di suatu ruangan tuh kalau misalnya suara terlalu banyak tuh jadi engap Pak. Bener nggak sih Mal? Jadi engap. Jadi kayak Iya, ngerti ya. Ya gitulah. Kalian juga pasti ngerti lah ya maksudnya sama. Ya gitu. Nah, dan salah satunya untuk kita tidak mengganggu masyarakat yang lain atau orang-orang di sekitar kita, itu kita tidak membuang sampah sembarangan gitu. Nah, tapi kadang juga ini termasuk ini ya,
ini mungkin bisa jadi kritik untuk pemerintah juga, Mm-mm. ya kan. Sebenarnya kan ini udah jadi habit ya untuk sebenarnya Iya, iya. buang sampah sembarangan tuh bagi beberapa orang udah menjadi habit. Ya enggak sih? Khususnya orang-orang kayak ini, gue nggak nyudutin orang pesisir ya. Ya, tapi biasanya orang-orang pesisir tuh yang buang sampah ininya Oke. wisatawannya. Iya, iya, iya. Gitu. Maksudnya ini kita nggak menunjuk siapapun. Iya, iya, iya. Kadang Wah, kenapa? Ini polusi juga ini. keselak. Ampas kopi. Bisa-bisa ya. Tadi sampai mana? Sampai ini apa? Wisatawan. Ya, wisatawan. Ya, maksudnya ini nggak kita tunjukkan kepada siapapun ya. Kita himbau Iya, iya. untuk semuanya deh. Maksudnya karena ini semuanya hampir pernah melakukannya. Gitu loh. Ini Gue pun merasa pernah. iya, dan gini ya, maksudnya ini bisa jadi himbauan buat pemerintah juga nih. Bukannya Iya, gue iya. ngeritik, bukannya gue apa ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya negara kita kan demokratis ya. Iya, iya. Jadi untuk ngeritik pun sebenarnya nggak apa-apa. Freedom of speech. Freedom of speech. Gua akui kalau misalkan upaya pemerintah udah ada dan udah ada concern menuju ke sini. Iya. Ya kan, dari mulai penggunaan tas untuk beberapa kali pakai yang nggak cuma tas plastik itu kan sekali pakai doang. Terus habis itu juga dari penggunaan sedotan dan sebagainya. Mungkin sudah ada himbauan-himbauan seperti itu. Nah, tapi mungkin ini bisa dikaji lagi ya, bagaimana menghilangkan habit yang buruk ini. Iya, Mal. Gitu loh. Maksudnya kayak ini kan sebenarnya gini, weh. Kalau misalkan dibilang buang sampah sembarangan tuh lebih ke moral sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Ketika seorang insan yang moral tentang ini menipis, dia akan mudah aja gitu. Iya, Gitu. Dan himbauan kan kita juga udah ngeliat nih banyak himbauan misalkan dari iklan. Iya, Ya banyak kan? sih. Untuk menyuarakan buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Tapi semua itu gue apresiasi, maksudnya upayanya sudah besar. Tapi untuk menyuarakan dan sebagainya itu menurut gue masih kurang kalau misalkan dari masyarakatnya ini ya. Dari masyarakatnya tidak bisa menanamkan apa yang disuarakan. Iya. Gitu loh. Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin masalah moral itu kan yang bisa merubah diri sendiri kan diri sendiri itu. Iya. Gitu. Benar. Orang mau dengar motivator terhebat sekalipun. Mario Teguh pun. Mario Teguh bukan yang paling hebat ya. Maksudnya Golden Wish. Ya, maksudnya mau dia mendengar siapapun, entah sampai dia mendengar orang tuanya. Iya. Tapi kalau misalkan dirinya tidak mau merubah diri sendiri ya itu sama aja gitu. Nihil. Iya, nggak akan ada impactnya buat kebiasaan. Jadi balik lagi kesadaran ya. Iya, kesadaran. Kita takut misalkan tahun 2023 yang katanya gelap, ya kan? Yang katanya bakalan ada terjadi bencana ekonomi dan sebagainya. Kita sangat takut akan itu. Tapi apakah kita nggak takut kalau misalkan bumi kita ini tercemar gitu? Ya, maksudnya nggak usah lah ngomong gede-gede masalah bumi ya. Iya. Ketawa. Gue keinget ini cuy, Wai kiri dan Wai kan. Yang membahas tentang 2023 gelap. Iya, maksudnya kan orang-orang sekarang lagi banyak ngomongin itu tuh. Iya. Yang katanya bencana ekonomi, katanya yang miskin makin miskin. Ini sedikit kaya. Dilurusin lagi Mul, gak usah. Iya, ini enggak, maksudnya ketika kita takut ekonomi itu akan anjlok 2023 yang katanya teori seperti ini seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan kita takut hal itu terjadi, tapi ketika kita masalah yang bisa kita rubah dari diri sendiri belum kita rubah. Maksudnya awareness terhadap bumi ini nggak usah jauh-jauh dari bumi deh. Kayak buang sampah sembarangan tuh masih kecil.
Iya. gitu loh. Entah itu buang sampahnya bentuknya cuman kayak satuan gitu, kayak kita habis makan dibuang, Iya. atau bentuknya borongan. Contoh borongan tuh kalau borongan misalkan kita ngumpulin sampah habis itu buangnya depan rumah orang. Wah, ini kalau ini gua ada. Gua ada apa lu sendiri? Enggak. Enggak, ini kebetulan kan ini. Gua ngasih contoh aja di Misal lu yang punya rumah nih. Iya. Lu tetangga gua lah. Suatu hari gua mau keluar kan. Iya. Dan gua sadar gua nggak punya ini tempat sampah. Iya. Ya kan. Nah, gua bawa tuh sampah gua. Terus gua depan rumah lu nih. Ada tong sampah nih. Tong sampahnya bersih. Gua buang tuh ke situ. Enggak, tapi menurut gue yang kayak gitu tuh walaupun nggak beretika juga ya, tapi iya, ada sedikit lebih baik. Iya, karena membuang sampah pada tempatnya. Iya. Jadi kan yang kita omongin kan intinya membuang sampah pada tempatnya. Iya. Iya kan? Maksudnya walaupun kita buang misalkan di tetangga itu bukan pada tempatnya juga. Iya. Tapi itu sedikit lebih baik karena dia masih buang pada tempatnya. Di tempat membuang sampah. Iya. Gitu. Daripada dia bawa, jangan ke tetangga, nggak enak. Iya. Akhirnya kita ke pinggir jalan. Seperti yang kita lihat di jalan-jalan tuh banyak kayak di Setu itu. Atau enggak ini deh maksudnya. Jadi jalan tuh kayak kemakan sampah gitu loh. Nah, terus habis itu juga misalkan ke gang kecil. Wah. Lama-lama gangnya nggak kelihatan. Gangnya nggak kelihatan. Bukan gangnya nggak kelihatan, maksudnya dasar jalannya itu nggak kelihatan. Ketutupan sama ini sampah sawi. Aduh. Ya pokoknya gitulah Mul. Ya gitu. Maksudnya ini kita ingin meningkatkan awareness kita. Kita takut kalau ekonomi anjlok dan sebagainya. Tapi kita nggak peduli sama hal yang bisa kita rubah. Bisa dibilang ini hal kecil ya Mul. Iya, hal-hal kecil yang bisa kita rubah. Dan gini loh, Indonesia nih kalau dibilang kekurangan tempat sampah, Indonesia itu paling banyak tempat sampahnya. Banyak banget. Justru kita kadang kayak misalkan kita ke jalan-jalan yang ada tempat sampahnya di Jakarta gitu ya. Tempat sampah ada 3, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna apa gitu. Nah, kadang malah kita yang nggak ngerti gitu. Tapi ya setidaknya kita membuang sampah di situ. Iya, di tempatnya. Iya, ya itu udah sangat gini deh. Maksudnya kalau misalkan kita lihat gini, kita teriak-teriak pengen negara kita maju dan sebagainya. Iya. Iya kan? Kita teriak-teriak pengen Indonesia berkembang terus. Tidak pernah maju. Ya gitu. Maksudnya mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Iya. Tapi kalau misalkan dilihat kita menuju ke karakteristik. Sekarang gini, negara maju tuh tidak dihimbau hanya dari pemerintahannya doang loh. Dari masyarakatnya pun justru paling besar itu dari masyarakatnya. Iya, pasti. Sekarang gini, Anda teriak-teriak, wah negara kita negara terbelakang, negara ini. Lu aja nggak bisa ngerubah hal yang kecil itu. Maksudnya ini kan hal yang harus diperhatikan nih. Maksudnya kita mulai dari yang kecil aja deh dulu, nggak usah mikirin investasi ini itu, buang sampah aja dulu deh. Iya. Karena dari buang sampah, kalau misalkan negaranya bersih gitu, enak Pak. Kita ini aja deh kayak anggap nih negara kita Indonesia tercinta ini sebagai rumah sendiri gitu. Memang rumah saya Pak. Iya, maksudnya sebagai rumah kita sendiri. Nah lu punya rumah, kalau misalkan bukan lu yang sadar diri akan kebersihan dan sebagainya, ya siapa lagi? Masa negara tetangga? Nggak mungkin. Iya. Masa Anda punya rumah yang bersihin tetangga? Itu mungkin. Tetangganya ART. Ya enggak, maksudnya ya gitu, ngerti ya lah. Iya. Maksudnya kita takut akan hal yang masih belum tentu terjadi, tapi kita nggak takut sama hal yang kita sering lakukan dan itu hal yang punya impact ke depannya buruk gitu loh. Iya nggak sih? Kita kalau misalnya ngeliat sungai dan sebagainya, itu gue pernah Pak ngeliat kayak orang bawa mobilnya bagus, keluarnya dari komplek mewah. Iya. Lewat sungai, apa tuh, mobilnya jatuh atau? Enggak, anaknya enggak mas. Terus kebetulan anaknya pokoknya intinya trash bag kan, kita nggak tahu isinya apa dong. Bisa jadi
bisa jadi anak. Iya, bisa jadi Kan banyak keluarga ya, yang trash bag itu kan kita nggak tahu isinya apa. Iya. Maksudnya dibuang ke sungai set gitu. Tapi yang udah Dan itu gue bingungnya, ini nggak tahu ya kenapa ya. Ini mobilnya mobil bagus. enggak, ini dari kaca itu emang muat ya, trash bag segede gitu Dia ya? berhenti. Oh berhenti. Buka, Ford pak. buka bagasinya. Buka bagasi trash bag. Oh Walah, kata gue ya, mungkin lele. Hah? Orang Cina lepas lele. Oh iya, buat ini, buat biar pemancing dapat lele. Iya. Ya enggak lah, itu kan udah jelas-jelas trash bag itu kan, trash itu kan sampah ya. Iya. Enggak mungkin dia naruh lele di tempat sampah kan. Lele di Gitu. sungai. Iya. Speednya nggak ada, Pak. Gue juga pernah sih mul kalau kayak gitu, kayak gue lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan. Bedul the Explorer. Aduh, gue nyeruput dulu. Bedul the Explorer. Ini sekelas ini loh, Dora the Explorer. Jangan ke situ, Pak. Gua pernah ke ini Merak Kecil. Enggak. Enggak. Nih, nanti dulu ya. Nanti ya. Ini gue pernah ke Merak Kecil. Gua loncat kan dari dermaganya dia, dermaga kecil gitulah buat ya kan buat pulau Iya, kecil. Merak kecil, dermaga kecil. Ya memang kecil. Ya udah. Jadi gua ini kayak lompat dari dermaga itu ke bawah, dan bagusnya di bawah itu ada ya yang gua rasain ya, kan gua nggak pakai kacamata snorkeling ya. Gua ngerasa itu karang. Oh. Ya, nah. Tapi waktu gua kayak mau ngangkat kaki itu kayak ada yang nyangkut. Oh. Iya, ternyata plastik. Oh. Kresek. Kirain gue emang ini ada yang nyangkut. Apa nih? Ikan. Oh, ikan. Gak mungkin sih. Kalau ikan hiu. Nyangkut. Gurita. Gue langsung ngebayangin. Gue jadi serem juga. Serem. Udah gitu gurita yang beracun lagi kan. Ya, makanya diserap otak kita. Gue nggak expect ke situ sih, mul kayak ada gurita. Ya gurita kan hewan laut, bangsat. Enggak, iya. Apa salahnya ada gurita di situ? Kenapa kita malah ngomongin gurita? Ya jadi pas lo angkat ada kresek warna hitam. Dalamnya gurita. Enggak, ini kresek. Oh, iya. Kresek. Terus gua ambil lah. Ini mungkin di skip dulu nanti. Diangkat gurita, bangsat. Bisa jadi, mul itu jebakan nelayan, mul. Iya. Gurita kok jebakan nelayan, bangsat. Enggak, plastiknya. Kreseknya. Iya. Nelayan ada gurita mendingan dijual, ngapain jadi jebakan. Iya, plastik. Iya, pokoknya gitu, gua resahkan hal-hal itu ya, mul kayak gitu. Yeah. Kita gurita aja bisa ngakak. Gila. Sereceh itu kita. No gitu, jadi waktu lo di Merak Kecil itu, di pelabuhan kecil. Ya ini namanya emang pelabuhan kecil apa gimana? Enggak, ini pulaunya Merak Kecil. Nah ya, ada pelabuhan kecil. Iya, ada dermaga gitu ya buat. Oh, dermaga buat kapal-kapal inilah ya. Bukan, ya kapal-kapal. Berarti di sana emang serba kecil. Iya kan, Merak Kecil. Kalau seberang lagi ada ke sana lagi. Tapi orang-orangnya enggak kuntet kan. Enggak, hitam sih lebih ke hitam. Enggak ada ini jadi masukin dulu. Kalau ke sana ada kecil pas datang orangnya kuntet. Ini tadi tuh kita mau ngebahas keresahan tentang sampah loh. Ini penting loh, gila loh. Kita mau ketawa-ketawa, gurita, orang pentet. Gimana penonton kita mau ini loh? Orang
penonton. Gimana mau respect penonton nih kalau kayak gini, ya Allah. Iya. Gimana. Ya balik lagi ini kan cuma ya intermezzo lah. Jadi lu Kemra kecil terus di dermaganya itu ya gitu. ada sampah lah ini. Oh. Sebenarnya itu aja sih intinya. Ya maksudnya itu kan sebenarnya apalagi kalau misalkan buangnya ke laut atau kemana banyak soalnya kan gini kita tuh yang sekali lagi kita ulang kalau misalkan kita nih tinggal bukan manusia doang ya. Iya. Iya. Banyak makhluk hidup yang pengen tinggal juga di bumi kita ini. Iya. Bumi kita, Lord dong gitu nih. Ya emang. Kan kita kan emang diutus itu sebagai pemimpin di bumi. Woi, karena laki-laki ya. Bukan masalah laki-laki. Oh, Manusia. oh manusia, oke. Iya. Ya pokoknya lagi. Ya banyak makhluk hidup lah yang mau tinggal yang juga. akhirnya Yang mau nyaman lah. ya yang akhirnya banyak dari mereka yang terancam populasinya dan sebagainya gara-gara perbuatan kita sendiri egois kita. Iya. Gitu loh. Maksudnya ya yang tadi gue bilang akhirnya gue bilang lagi sekarang kita takut ekonomi anjlok dan sebagainya. Gelap. Iya, ekonomi gelap apalah inilah itu. Kita aja dulu gitu ya. Kita aja dulu, mulai dari kita aja dulu. Kita kalau misalkan emang karakternya begitu, gimana mau yang lainnya benar gitu. Ya kalau misalkan dari sampah itu kan limbah dari apa yang bekas kita pakai. Ya kan? Barang yang tidak berharga yang kita buang karena sudah kita ambil keberhargaannya itu. Wah, iya. Gitu loh. Habis pakai buang. Ya kalau emang dibuang ya emang harus dibuang karena sudah kita pakai, tapi balik lagi kita buangnya kemana? Ya, untuk apa ada nama tempat sampah? Iya. Kecuali tempatnya nggak ada sampah ya, gitu. Kalau misalkan baru kita ambil. Ya kalau misalkan memang Anda ingin tanah Anda ini dinamakan tempat sampah. Wah, enggak, gua masih cinta Indonesia. Iya. Ya makanya jangan buang sampah sembarangan. Kenapa kita jadi kompak ya mulai? Jangan-jangan kita kalau bikin. Lu tahu nggak kenapa kita bisa kompak? Kenapa? Habis dengerin dangdut tadi. Sebelum ding. Makanya kita bisa kompak. Iya. Dangdut mengompakkan kita. Hidup dangdut, hidup. Ya mungkin gitu aja mulai. Ya mungkin itu aja buat ini kita overall serius nih ya, bicara tentang sampah ini. Ya, jadi ini terakhir himbauan buat kalian semua. Buat kalian yang ingin negeri kita bisa lebih maju satu langkah ya, kita mulai dari yang kecil-kecil. Ya. Kita dari tadi udah sering ngomongin itu ya. Iya. Ya gitu. Jangan cuma teriak-teriak doang tapi aksinya nggak ada. Ya. Nyalain pemerintah doang, kitanya nggak ngapa-ngapain. Benar karena suatu wilayah itu akan berubah bukan dari pemimpinnya mau. Iya, tapi dari masyarakatnya. Iya. Bahkan pemimpin itu gambaran masyarakatnya. Lah emang iya. Anda teriak-teriak pemimpin saya seperti ini. Berarti Andanya yang aneh. Iya. Karena berarti kalau pemerintah yang aneh, berarti yang aneh berarti siapa dong? Ya, Anda bisa putuskan sendiri ya. Enggak, ini serius. Pimpinan itu gambar cerminan dari masyarakatnya. Oke, Bre, mungkin sekian video dari kita. Ya. Di RMRK kali ini. Kita ucapin makasih buat kalian semua yang ya sejauh ini stay nonton kita ya Mul ya. Iya. Yang udah nge-like, yang udah komen, terima kasih buat kalian, masukan-masukan kalian. Iya. Itu berarti sih. Iya. Kita sumpah kadang kita ini kan masih kecil. Maksudnya Anda sudah besar. Enggak bukan badannya. Oh. Maksudnya eksistensi kita di YouTube ini masih kecil sebenarnya. Iya kan? Iya. Tapi, kadang yang dari kecil. Tapi walaupun kita masih kecil, kita tuh merasanya udah di atas awan dulu.
Iya, nggak Makanya apa-apa. kita butuh komen-komen dari kalian. Wah, bener. Agar Hujat kita. agar kita tahu diri. Iya, Kalau bener. kita tuh masih di bawah. Iya. Ya pokoknya komen kalian itu berarti, Iya. like kalian berarti, ya. Apalagi subscribe ya. Wah, baru gua mau ngomong lu mau. Ya udah, gitu aja. Sekian dari gua Bedul. Wah, Mulki. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue masih kepikiran gurita. Gurita. Ngangkat kaki, gurita nih. Enggak, ini gak lucu. Tahu tadi kenapa kita ketawa? Tapi video terakhir kita sama Biba gimana Biba? Video, oh ya lumayan lah. Lumayan ya. Cuman dia rada monoton aja ngomongnya. Undang lagi apa? Kita culik. Bisa, tapi dia liburnya ya nggak weekend sih. Iya. Kan kita setiap hari libur. Kalau kita orang produktif kok. Iya. Apalagi untuk keluarga. Iya. Don't be basi. Don't be basi, just be produktif. Wah, apa tuh mau? Jangan jadi sibuk, jadilah orang produktif. Wih, quotes. Iya. Pagi ini. Pagi. Udah pagi nih. 4:30 Pak.